Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Syahri dengan NIM 190600031. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Video ini merupakan presentasi ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Alpon Satrianto, SEME. Baiklah, yang pertama saya akan membahas yaitu soal nomor 3, mengapa aliran sejarah tidak setuju terhadap metode pendekatan deduktif yang digunakan oleh kaum klasik. Pemikir-pemikir aliran sejarah dengan gencar menyerang metode pendekatan deduktif yang digunakan kaum klasik karena bagi pakar-pakar aliran sejarah, metode deduktif ini dinilai terlalu abstrak dan teoritis. Dan menurut kaum sejarah, metode ini sering tidak sesuai dengan realitas. Oleh karena itu, metode ini dapat membawa kita pada kesimpulan yang keliru. Untuk mengatasi kelemahan metode klasik ini, pemikiran aliran sejarah menawarkan metode induktif historis. Dengan metode induktif historis, mereka mengumpulkan kenyataan-kenyataan ekonomi dari sejarah. Pada pendekatan induksi empiris berpangkat tolak dari pengalaman dan pengkajian yang bersifat khusus, dan dari sini diambil satu kesimpulan umum dengan metode induksi empiris. Hukum-hukum, dalil-dalil, dan teori-teori ekonomi hanya berlaku di suatu tempat pada waktu tertentu. Dengan demikian, bagi pemikir sejarah, hukum ekonomi tidak berlaku universal, tetapi bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan keadaan dan masalah yang dihadapi. Selanjutnya saya akan membahas soal nomor 5, kritikan Keynesians terhadap teori klasik. Yang pertama yaitu kritikan terhadap hukum penawaran dan permintaan. Hal pertama yang dikritik Keynesians dari pemikiran klasik adalah kritikan dari Jean-Baptiste bahwa penawaran akan menciptakan penawarannya sendiri. Karena kritik ini juga berimplikasi terhadap nasib kaum buruh, maka Keynes juga mengkritik pandangan klasik yang mengatakan bahwa tidak ada pengangguran terpaksa, yang ada hanyalah pengangguran sukarela. Menurut Keynes, pandangan bahwa penawaran akan menciptakan penawarannya sendiri dapat dibilang adalah pandangan yang tidak melihat kenyataan empiris. Karena dalam kenyataannya, permintaan biasanya lebih kecil daripada penawaran. Alasannya sebagian dari pendapatan yang diterima oleh masyarakat akan ditabung dan tidak semuanya dikonsumsi. Dengan demikian, permintaan efektif biasanya lebih kecil dari total produksi. Adapun hal lain yang menjadi kritikan Keynesians terhadap pemikiran klasik bahwa tidak ada pengangguran terpaksa. Yang ada hanyalah pengangguran sukarela. Teori klasik berpendapat bahwa pengangguran tercipta hanya karena orang tersebut keras kepala dan pilih-pilih masalah pekerjaan. Keynes melihat bahwa teori tersebut betapapun logisnya tidak dapat diterapkan dalam dunia nyata. Para pekerja biasanya menolak penurunan upah, sekalipun dengan berbuat demikian mereka harus kehilangan pekerjaan. Serikat pekerja telah merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari tata perekonomian. Dalam kenyataannya, pengangguran massal sering terjadi dan pengalaman para pekerja selama depresi menunjukkan bahwa pada upah berapapun mereka tidak mendapat pekerjaan. Kritik terhadap teori tabungan dan konsumsi. Kritikan Keynes yang lain adalah kritikannya terhadap pandangan klasik mengenai tabungan. Pemikiran klasik percaya bahwa tabungan masyarakat akan dihimpun oleh lembaga-lembaga keuangan dan nanti akan disalurkan pada investor. Menurut Keynesians, pendukung klasik, pasar akan mengatur sedemikian rupa sehingga jumlah tabungan akan sama dengan jumlah investasi. Menurut Keynes, sekali lagi pandangan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Karena jumlah yang ditabung orang berbeda-beda dan tidak semuanya akan digunakan untuk investasi. Hal itu karena adanya faktor-faktor yang berada di belakang motif masyarakat mengkonsumsi atau biasa disebut dengan kecenderungan berkonsumsi atau propensity to consume. Ada motif penting yang dilupakan oleh mazhab klasik, yaitu motif berjaga-jaga.
Dengan motif itu berarti kemungkinan besarnya adalah jumlah tabungan tidak sama dengan jumlah investasi. Jika karena suatu hal terjadi persamaan, maka itu adalah kebetulan. Menurut Keynes, besar kecilnya tabungan tergantung pada berapa besar pendapatan atau penghasilan yang diperoleh orang. Orang miskin tentu saja tabungannya kecil karena pendapatannya harus habis untuk dikonsumsi, sedangkan orang kaya bisa lebih besar. Dengan argumen ini, Keynesians mencoba untuk menyimpulkan bahwa jika dalam masyarakat yang tidak terjadi perubahan yang tidak berarti dalam pendapatan nasional maupun distribusinya, maka tabungan totalnya pun tidak akan mengalami perubahan yang berarti. Karena jika konsumsi tetap, maka tabungan yang merupakan perlengkapannya akan juga tetap. Dengan kesimpulan itu, Keynes dapat mengatakan bahwa besarnya tabungan bergantung pada perubahan kecenderungan konsumsi yang diakibatkan oleh adanya perubahan marginal dalam tingkat pendapatan. Yang kedua, kritikan terhadap teori investasi. Menurut Keynes, investasi mempunyai kekuatan pendorong yang luar biasa, bahkan sekalipun investasi yang dilakukan tiap tahun hanya merupakan sebagian kecil dari hasil pendapatan nasional. Hal itu dapat kita lihat. Misalnya jika seseorang pengusaha menginvestasikan $1 juta untuk pembangunan pabrik, akan ada berapa orang yang memanfaatkan dan membelanjakan uang itu. Orang juga berarti masyarakat mendapatkan suntikan yang luar biasa dan bisa digunakan untuk konsumsi. Dan tentu saja juga meningkatkan pendapatan. Di putaran berikutnya juga terjadi yang dapat menimbulkan pendapatan yang tak terbatas. Namun hal tersebut tidak akan berjalan lancar karena uang itu pasti akan ditabung. Tetapi justru dengan itu kita dapat menghitung jumlah pendapatan dari investasi tersebut. Hubungan antara konsumsi, investasi, dan pendapatan digambarkan oleh Keynes dengan persamaan Y sama dengan C tambah I. Mungkin sedikit sulit bagi anak non-ekonomi. Oleh karena itu dapat dilihat dari pemaparan Dr. Zimmerman. Mengenai hal ini, jalan pikiran Keynes adalah sebagai berikut. Oleh karena penghasilan terjadi dari produksi, maka penghasilan ke masyarakat seluruhnya. Dalam hal ini kita hanya mengingat kepada perekonomian yang tertutup. Dengan perkataan lain, jumlah upah-upah, bunga, dan keuntungan adalah sama dengan nilai produk kemasyarakatan keseluruhannya. Jika produk kemasyarakatan ini bagi dalam produksi barang-barang konsumsi atau C di satu pihak akan dalam barang-barang investasi atau I di pihak lain, maka juga dapat menyatakan bahwa penghasilan kemasyarakatan atau Y sama dengan C tambah I. Dari persamaan tersebut dapat diketahui juga bahwa tabungan atau saving sama dengan pendapatan dikurangi konsumsi atau S sama dengan Y kurang C. Maka dari persamaan itu dapat ditemukan persamaan bahwa S sama dengan I, tabungan sama dengan investasi. Nah, jika kita melihat persamaan ini, bukankah terbalik dengan yang pernah kita bahas sebelumnya bahwa menurut Keynes, tabungan tidak mesti sama dengan investasi. Sekarang cukuplah satu jika hanya dikatakan menurut Keynes, teori itu hanyalah sebuah gambaran bahwa perekonomian pasti selalu maju menuju keadaan tersebut. Keadaan di mana tabungan yang diinginkan sama dengan investasi yang diinginkan. Selanjutnya saya akan membahas soal nomor 6, yaitu mengapa Keynes mengkehendaki peranan pemerintah dalam perekonomian. Pada tahun 1930, John Maynard Keynes, perintis ilmu makroekonomi, mengeluarkan buku yang berjudul The General Theory of Employment, Interest, dan Money. Melalui buku inilah Keynes mengeluarkan gagasan tentang perlunya kebijakan investasi pemerintah. Gagasan ini dilatar belakangi oleh peristiwa Great Depression
yang membuat tingkat pengangguran luar biasa tinggi. Keynes menyatakan bahwa cara terbaik untuk mengeluarkan suatu negara dari kondisi resesi atau kondisi pemerintah dan penawaran di bawah kapasitas optimal adalah dengan melibatkan pemerintah, terutama untuk mendorong kembali posisi pemerintah dan penawaran dalam pasar melalui kebijakan belanja dan investasi. Selain itu, untuk mengendalikan dampak sosial dan lingkungan, pemerintah juga harus memulai menekan produk-produk yang membahayakan sosial dan lingkungan yang dengan kebijakan pajak. Pemerintah juga harus mengambil peranan dalam penyediaan barang-barang publik yang tidak diminati oleh sektor privat, sehingga tentunya membutuhkan sumber-sumber penerimaan. Kebijakan terkait pengeluaran dan penerimaan pemerintah inilah yang sekarang kita kenal dengan istilah kebijakan fiskal. Gagasan dikeluarkan oleh Keynes merupakan pijakan yang menyadarkan para pelaku ekonomi akan pentingnya peran pemerintah dalam perekonomian. Kebijakan intervensi pemerintah dalam ekonomi pun berkembang, yang tentunya semakin menyesuaikan dengan kondisi pasar. Mengutip pernyataan Mike Moffat dalam artikelnya berjudul The Government Role the Economy tahun 2017, Moffat menyatakan bahwa peran pemerintah dalam ekonomi sejatinya dibagi menjadi 3 hal, yaitu yang pertama untuk mengatasi adanya kegagalan pasar akibat pemenuhan kebutuhan pasar yang tidak optimal, termasuk di dalamnya penyediaan barang publik. Yang kedua, mengendalikan eksternalitas seperti munculnya dalam lingkungan akibat industri. Dan yang ketiga, mendorong kompetisi atau persaingan pasar yang sehat. Solusi Keynes untuk menerobos hambatan perekonomian adalah dengan campur tangan dari sektor publik dan pemerintah. Ia berpendapat bahwa pemerintah harus campur tangan dalam peningkatan belanja masyarakat, baik dengan cara meningkatkan suplai uang atau dengan melakukan pembelian barang dan jasa oleh pemerintah itu sendiri. Selanjutnya pertanyaan nomor 7, yaitu kritikan aliran monetaris terhadap kebijakan intervensi Keynes. Kaum monetaris tidak percaya pada teori Keynesian yang mengatakan bahwa perekonomian cenderung berada pada keseimbangan tingkat output rendah disebabkan kurang ampuhnya mekanisme korektif untuk membawa pasar kembali pada posisi keseimbangan pemanfaatan sumber daya penuh. Dalam hal ini, kubu monetaris mengkritik bahwa ada kekuatan-kekuatan pasar yang tidak diikutkan dalam model yang dikembangkan kubu Keynesian. Dua di antara kekuatan-kekuatan tersebut adalah turunnya suku bunga akan mendorong investasi dan turunnya tingkat harga akan mendorong konsumsi melalui apa yang disebut Piaget Effect. Bagi kubu monetaris, perekonomian cenderung berada dalam posisi keseimbangan di mana sumber daya yang digunakan penuh. Kubu monetaris juga sangat meragukan keampuhan analisis dan studi neo-Keynesian yang sering menggunakan model ekonometri skala besar. Sebab dalam model-model skala besar tersebut, tenggang waktu atau time lag kurang diperhatikan karena adanya tenggang waktu antara pembuatan model dan proses analisis dengan waktu mengaplikasikan. Maka kebijakan yang diambil bisa jadi sudah ketinggalan kereta. Mereka percaya dampak dan kebijaksanaan yang sudah ketinggalan tersebut bisa diakibatkan fatal bagi pembangunan. Selanjutnya yang nomor 8, yaitu apa saja pokok-pokok pemikiran aliran monetaris. Selama tahun 1960-an dan awal tahun 70-an, di bawah pemimpin ekonomi terkenal Milton University, telah dikembangkan suatu aliran pemikiran di dalam makroekonomi yang dikenal dengan aliran monetaris. Para ekonom dari aliran monetaris ini menyerang pandangan dari aliran Keynesian, terutama menyangkut penentuan pendapatan yang dinilai oleh mereka sebagai tidak benar. Kaum monetaris mengkehendaki agar analisis tentang penentuan pendapatan memberi penekanan pada pentingnya peranan jumlah uang beredar atau money supply. Di dalam perekonomian, perdebatan yang lain menyangkut efektivitas antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Peranan kebijakan pemerintah dan tentang kurva Phillips atau kurva yang menunjukkan bahwa hubungan antara pengangguran dan inflasi adalah saling berkebalikan.
Bagi kaum monetaris, jumlah uang yang beredar merupakan faktor penentu utama dari tingkat kegiatan ekonomi dan harga-harga di dalam suatu perekonomian. Dalam jangka pendek atau short run, jumlah uang yang beredar mempengaruhi tingkat output dan kesempatan kerja, sedangkan dalam jangka panjang atau long run, jumlah uang beredar mempengaruhi tingkat harga atau inflasi. Menurut Milton Friedman, inflasi ada di mana saja dan selalu merupakan fenomena moneter. Pertumbuhan moneter atau uang beredar yang berlebihan dalam hal ini bertanggung jawab atas timbulnya inflasi, dan pertumbuhan moneter yang tidak stabil bertanggung jawab atas timbulnya gejolak atau fluktuasi ekonomi. Oleh karena pertumbuhan moneter sangat berpengaruh terhadap variabilitas, baik variabilitas dalam tingkat harga maupun pertumbuhan output atau GNP. Maka kebijakan moneter yang diambil pemerintah sedapat mungkin haruslah dapat menjamin terciptanya suatu tingkat pertumbuhan moneter atau jumlah uang beredar yang konstan dan tetap terkendali pada tingkat yang rendah. Adapun gagasan pokok aliran monetaris yang dianggap penting diantaranya adalah satu, sektor atau perekonomian swasta pada dasarnya adalah stabil. Yang kedua, kebijakan makroekonomi aktif seperti kebijakan fiskal dan moneter hanya akan membuat keadaan perekonomian menjadi lebih buruk. Bahkan secara ekstrim mereka mengatakan bahwa kebijakan perekonomian yang aktif itu lebih merupakan bagian dari masalah dan bukan bagian dari solusi. Dengan perkataan lain, kaum monetaris mengkehendaki suatu peran atau campur tangan pemerintah yang seminimum mungkin dapat di dalam perekonomian. Seperti halnya dengan aliran klasik, kaum monetaris berpendapat bahwa harga-harga dan upah di dalam perekonomian adalah relatif fleksibel, yang akan menjamin keadaan keseimbangan di dalam perekonomian selalu bisa diwujudkan. Jumlah uang yang beredar merupakan faktor penentu yang sangat penting dari tingkat kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Berbagai pendapat atau gagasan kaum monetaris di atas memiliki implikasi kebijakan yang penting, yaitu satu, stabilitas di dalam pertumbuhan jumlah uang yang beredar lah yang merupakan kunci dari stabilitas makroekonomi, dan bukan kebijakan makroekonomi aktif yang menimbulkan fluktuasi dalam pertumbuhan jumlah uang beredar yang menjadi penentu kestabilan makroekonomi. Yang kedua, kebijakan fiskal itu sendiri memiliki pengaruh sistematis yang sangat kecil baik terhadap pendapatan nasional real maupun pendapatan nasional nominal, dan bahwa kebijakan fiskal atau fiskal policy bukanlah suatu saran atau alat stabilisasi yang efektif. Demikian presentasi saya mengenai ujian akhir semester sejarah pemikiran ekonomi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.